Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini. Dalam video ini Ibu akan melanjutkan materi kemarin mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bila kemarin kita masih menggunakan garis bilangan, nah hari ini Ibu akan memberikan metode lain selain menggunakan garis bilangan. Karena sebetulnya garis bilangan itu kan terbatas ya. Coba bayangkan buku kalian hanya selebar ini, kalian hanya bisa membuat garis bilangan sampai sepanjang ini kan. Kemudian angkanya di sini tidak mungkin sampai ratusan. Di sini misalnya 100, di sini negatif 100. Kira-kira akan sampai tidak buku kalian? Tidak mungkin kan? Nah, untuk itu garis bilangan itu terbatas, hanya untuk bisa digunakan untuk menghitung angka-angka bilangan bulat yang angkanya kecil, alias angkanya masih terjangkau oleh garis bilangan tersebut. Nah, gimana caranya untuk menghitung bilangan bulat tapi angkanya besar, angkanya ratusan atau puluhan atau bahkan ribuan, bagaimana caranya? Nah, hari ini Ibu akan kasih triknya, yaitu dengan menggunakan metode utang dan warung. Kita akan belajar menghitung bilangan bulat menggunakan metode utang dan warung. Apa itu metode utang dan warung? Jadi begini, bilangan bulat itu kan ada dua kategori ya. Ada bilangan bulat yang positif, ada bilangan bulat yang negatif. Nah, Ibu gambarkan saja seperti itu. Nah, bilangan bulat positif dan negatif ini kita misalkan sebagai positif itu adalah angka untuk membayar hutang, bayar utangnya, dan bilangan negatif itu adalah utangnya. Sekali lagi, bilangan yang positif merupakan angka untuk membayar hutang, dan bilangan yang negatif merupakan angka hutangnya itu sendiri. Jadi kan kalau ke warung kita punya utang misalnya nih. Nah, utang ini ditulis sebagai bilangan negatif, dan untuk membayar hutangnya ditulis sebagai bilangan positif. Sampai sini ya, pahami dulu ya. Sekali lagi, bilangan positif angka untuk membayar hutang, bilangan negatif angka untuk utangnya itu sendiri. Ibu harap konsep yang ini kalian pahami dulu sebelum Ibu masuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Bagaimana contoh soal? Kita tuliskan saja di sini, misalnya ada angka 37 ditambah negatif 50 sama dengan berapa ya? Di sini kan angkanya besar-besar ya, 37 dengan negatif 50. Tidak mungkin kita membuat garis bilangan dengan angka-angka ini, karena angkanya besar. Kata Ibu tadi, harus sepanjang apa garis bilangannya kalau kalian mau menggunakan garis bilangan untuk angka-angka ini kan? Tidak mungkin. Nah, maka dari itu kita gunakan metode tadi utang dan warung. 37 bilangan apa ini? Ini betul 37 merupakan bilangan positif, dan negatif 50 merupakan bilangan negatif. Ingat tadi bahwa bilangan positif itu dikategorikan sebagai bayar utang. Berarti 37 ini sebagai bayar utangnya. Dan 50 ini, karena 50 ini adalah bilangan negatif, maka bilangan negatif ini merupakan utang itu sendiri. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kamu punya hutang 50 dibayar 37. Berarti kira-kira nanti sisanya akan masih utang ataukah kembalian? Kalau sisanya nanti masih utang, berarti otomatis di sini negatif. Tapi kalau nanti sisanya adalah kembalian, berarti di sini ditulis positif. Tapi positif nanti tidak usah ditulis positif ya, di situ tidak usah. Nah, sekarang kita lihat
bayar utang 37.000, sedangkan hutangnya 50, berarti hutangnya lebih besar. Kira-kira logikanya masih akan punya sisa hutang di warung ataukah kamu akan punya kembalian dari warung? Ya, betul. Jawabannya pasti kamu masih punya sisa hutang di warung. Artinya hasilnya nanti akan negatif karena masih ada sisa utang. Nah, sekarang tinggal langsung saja punya hutang 50 dibayar 37. Berarti sisanya nanti hutangnya berapa lagi? 50 dikurangi 37 sama dengan 13. Hasilnya adalah negatif 13. Kenapa negatif 13? Sekali lagi Ibu jelaskan ya. 37 ini adalah bilangan positif, maka disebut sebagai angka untuk membayar hutang. 50 ini adalah bilangan negatif, maka disebut sebagai hutang. Ada hutang, ada bayar hutang. Berarti kalau kamu punya hutang 50 dibayar 37, akan masih bersisa apa di warungnya? Akan masih bersisa hutang, yang artinya bila masih ada utang maka bilangannya akan negatif seperti ini. Tinggal nanti angka di sini berapa yang harus diisikan, kurangi saja. Kamu punya utang 50 dibayar 37, berarti utangnya berapa lagi? 13. Selesai seperti itu ya. Bagaimana, ini lebih mudah ya. Yang penting kalian pahami dulu sekali lagi yang tadi, bahwa bila bilangannya positif maka angkanya sebagai angka bayar utang. Bila bilangannya negatif maka angkanya sebagai utang. Punya utang dibayar. Kalau ternyata bilangan positifnya lebih besar, berarti nanti hasilnya pasti akan kembalian. Ya, betul tidak? Masa kamu sekarang punya utang misalnya 5.000 ke warung, kemudian kamu bawa uang 10.000. Nah, kira-kira kamu akan dapat kembalian 5.000 atau utang kamu masih ada 5.000 di warung? Pasti akan dapat kembalian. Ini ya, konsep yang ini sekali lagi dipahami dulu. Bayar positif bayar utang, negatif utangnya. Kemudian ini contoh soalnya, bila ada contoh soal seperti ini, 37 ditambah negatif 50. 37-nya karena bilangan positif, maka dia sebagai angka bayar utang. Negatif 50-nya bilangan negatif, maka dia sebagai utangnya. Maka hasilnya nanti adalah hutang. Hutang itu adalah negatif. Punya hutang 50 dibayar 37, jadi sisanya hutangnya tinggal 13 lagi. Hasilnya negatif 13. Sekarang satu soal lagi ya. Satu soal lagi, Ibu kasih bilangan positifnya yang lebih besar. Bilangan positifnya misalnya 100 dikurangi atau ditambah negatif 75 sama dengan. Nah, yang mana yang merupakan hutangnya? Betul, hutangnya adalah negatif 75 karena ini negatif. Berarti 100 ini adalah uang milik kamu atau angka bayar hutang 100 ini. Kamu punya hutang 75 ke warung, kemudian bawa uang 100.000. Sisanya nanti tinggal apa? Apakah kembalian atau masih sisa hutang? Ya, betul, kembalian otomatis ya. Maka nanti nilainya di sini akan positif. Yuk kita jawab saja. Punya utang 175 dibayar 100, maka kamu akan mendapatkan kembalian berapa? 100 dikurangi 75 sama dengan 25. 25-nya positif atau negatif? Iya, betul, positif ya, bukan negatif, karena 25 ini merupakan kembalian. Ini kembalinya, bukan utang, bukan sisa utang kamu. Maka jawabannya adalah 25. Bisa disimpulkan kalau begitu. Kesimpulannya, bila bilangan positifnya lebih besar dari bilangan negatif, maka hasilnya nanti akan positif. Tapi bila bilangan negatif yang lebih besar dari bilangan positif, maka hasilnya nanti akan negatif atau sisa hutang. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik ya. Sampai situ dulu. Bila kalian kurang paham, silakan langsung tanyakan pada Ibu.
Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.